Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Nurafiza Zakira, untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang karya lukisan saya. Dan dimana karya lukisan saya ini yang pertama ini adalah temanya ini tentang kehidupan. Lalu judulnya ini saya beri judul Just Moment, dan latar belakang aliran yang saya pakai, aliran yang saya gunakan ini adalah surrealisme romantisme. Lalu selanjutnya ini ada latar belakang atau inspirasi. Ini merupakan dari pengalaman pribadi saya, karena ini merupakan momen dimana jatuhnya saya sekaligus bangkitnya saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan detail tentang lukisan saya. Yang pertama ini mungkin saya akan jelaskan adalah tentang siluet dari seseorang. Oke, jadi di sini ada seseorang yang sedang jongkok dan seseorang yang sedang memegangi payung gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah seseorang yang sedang jongkok ini adalah saya. Dan kenapa saya gitu? Karena pada saat itu kenapa saya bikinnya jongkok gitu ya? Karena pada saat itu mungkin saya sedang ada di titik atau di puncaknya masalah gitu ya, dimana masalah hadir ada gitu di dalam kehidupan saya. Tapi pada saat itu juga saya harus memastikan diri saya tetap dalam keadaan baik-baik saja gitu. Dan dimana latar dari perempuan ini adalah hujan gitu ya. Itu yang menggambarkan tentang sebuah kesedihan gitu ya, kesedihan saya. Karena pada saat itu saya mengalami saya belum bisa mengontrol emosi saya gitu. Terus saya juga mengalami suatu kekecewaan gitu ya, yang benar-benar saya merasa hidup saya udah hancur gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Dan di mana seseorang ini gitu ya adalah seseorang yang hadir di dalam kehidupan saya, yang dimana kenapa saya perumpamaan dengan payung gitu ya, memang seseorang ini di dalam kehidupan ini gitu ya, seseorang tuh ada tiga. Seseorang yang berlalu lalang di dalam kehidupan kita, terus ada seseorang yang memang datang dan pergi di dalam kehidupan kita, dan seseorang yang mungkin akan menetap dan pergi di dalam kehidupan kita. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang memang datang dan pergi di dalam kehidupan saya gitu. Dan di mana mungkin Tuhan mengirimkan seseorang ini untuk menyadarkan bahwa saya tidak boleh yang namanya berlarut-larut gitu ya dalam kesedihan gitu. Dan saya gambarkan juga di sini adalah pelangi gitu ya. Dan di mana pelangi ini bahwa seseorang ini memang menitipkan warna gitu, dan saya harus membuat pelangi saya sendiri gitu ya. Dan ada retakan di sini yang menjelaskan bahwa tadi seseorang itu nggak akan selamanya menetap di dalam kehidupan kita gitu ya. Seseorang yang menetap pasti akan tetap pergi gitu. Jadi saya sadar bahwa saya harus punya pelangi di dalam hidup saya, dan saya nggak boleh lagi gitu ya berlarut-larut yang namanya dalam kesedihan gitu ya. Karena hidup ini terlalu singkat jika kita terus merenungi yang namanya kesedihan dan berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, kita lanjut. Saya lanjut. Ini adalah objek mata dan bibir di sini gitu. Dan bahwa ini mungkin berkesinambungan bahwa apa yang kita lihat, banyak hal yang kita lihat itu nggak semuanya bisa kita bicarain, itu nggak semuanya bisa kita ceritakan gitu ya. Momen ini momen di dalam hidup saya yang mungkin saya tidak bisa menceritakan ke banyak orang. Saya memang pada saat itu saya marah, saya kecewa, tapi ini adalah satu hal yang mungkin saya nggak bisa ungkapin gitu ke orang lain bahwa saya marah, saya kecewa gitu, tapi nggak bisa gitu, ini nggak bisa. Dan pada saat itu memang saya hanya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan saya menceritakan segala sesuatunya itu hanya Tuhan, kepada Tuhan. Dan ternyata di dalam hidup ini gitu ya, selain kita minta bahagia, ternyata perlu loh yang namanya minta ketenangan. Oke, dan objek orang ini yang dibalik di dalam orang ini, jadi ini adalah saya gitu ya. Dimana momen-momen ini itu adalah momen yang terjadi di dalam hidup saya, tapi memang tidak bisa untuk diceritakan ke banyak orang gitu. Dan selanjutnya ini adalah tentang naga. Oke, jadi saya berharap bahwa saya bisa hidup bebas, terus saya juga bisa berani gitu. Dan saya berharap itu kehidupan saya seperti naga gitu, saya seberani naga dan saya sebebas naga. Dan saya berharap
kehidupan kedepannya seperti itu. Dan di sini mungkin ada akar-akar dari tanaman gitu ya, dan beberapa bunga di sini yang menjelaskan bahwa saya telah mencapai yang namanya titik ketenangan di dalam hidup saya. Saya sudah bisa yang namanya menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Mungkin saya juga sudah bisa yang namanya mengontrol emosi saya. Lalu selanjutnya tentang amanat dan pesan yang saya ingin berikan. Yang pertama ini adalah ternyata di dalam hidup itu kita gak harus selalu yang namanya, kita boleh minta kebahagiaan, tapi mungkin ternyata bahagia itu merupakan salah satu juga dari cobaan. Jadi perlu banget gitu ya yang namanya kita minta yang namanya suatu ketenangan di dalam hidup. Terus yang kedua adalah orang di dalam hidup kita atau seseorang di dalam hidup kita gak selamanya akan menetap sama kita gitu ya. Seseorang akan pergi gitu ya, seseorang akan berlalu lalang di hidup kita, seseorang akan datang dan pergi di hidup kita, dan seseorang mungkin akan menetap, tapi pada akhirnya seseorang itu akan pergi. Terus pesan dan amanat yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tidak perlu yang namanya mempermasalahkan seberapa besar ombak yang datang menghampiri kita, tapi yang harus kita siapkan seberapa kuatnya perahu yang akan menerjang ombak tersebut. Dalam arti kata berarti kita gak perlu mempermasalahkan seberapa besar dan sulitnya suatu masalah gitu menghadapi kita, tapi seberapa siapnya kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat, pesan dan amanat yang ingin saya sampaikan adalah orang lain gak perlu tahu bahwa seberapa kuatnya kita, seberapa hebatnya kita merawat hati dan pikiran kita gitu ya. Karena gak perlu orang lain atau tahu, gak perlu semua orang itu kita ceritain gitu. Karena pada dasarnya kita kuat itu untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita kuat ya untuk diri kita gitu ya. Dan pesan yang kelima, kita gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, dan karena kehidupan ini benar-benar singkat gitu, dan kita harus bisa yang namanya memaknai hidup kita gitu ya. Kita harus bisa memahami diri kita, kita harus paham sama diri kita harus bisa mengenal diri kita. Karena di saat kita paham akan diri kita, karena di saat kita tahu dan mengenal diri kita gitu ya, kita akan mengerti apa yang dibutuhkan sama diri kita. Kita mengerti dan kita mengenal kelebihan, kekurangan di dalam diri kita. Dan kita juga bisa, kita harus bisa yang namanya mungkin banyak banget pertanyaan kadang di hidup kita yang kita gak tahu jawabannya apa gitu ya. Kita harus bisa, selain memahami dan mengetahui tentang diri kita, kita juga harus bisa yang namanya tahu, kenal, dan paham akan hidup kita. Kita tahu tujuan dalam hidup kita tuh apa. Kita tahu sebenarnya kita hidup nih mau kemana, tujuannya apa, mau ngapain gitu ya. Dan di saat mungkin kita bisa memahami keadaan, kondisi di dalam hidup kita, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam pikiran kita, itu semuanya akan kejawab tanpa harus kita cari tahu ini kenapa, ini gimana, ini dari mana. Itu semuanya akan kejawab di saat kita bisa memahami diri kita, dan kita akan lebih bersahabat dengan kondisi, kita akan lebih bisa mengontrol emosi kita, kita bisa yang namanya lebih bersahabat dengan kondisi gitu. Itu pesan dan amanat yang ingin aku sampaikan, mungkin mengenai karyaku, lukisan aku gitu. Dan pengalaman di dalam hidup itu juga penting gitu ya, dan meminta nasihat juga penting banget. Belajar dari suatu kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang sama, mencoba hal baru di dalam hidup,
Dan yang namanya di dalam hidup, kita gimana ya, di dalam hidup kita harus bisa yang namanya memaknai kehidupan kita. Banyak banget kejutan-kejutan di depan sana yang kadang kita tuh nggak pernah tahu Tuhan tuh kasih kejutan yang nyenengin atau yang nyakitin gitu ya. Yang namanya kejutan kita nggak pernah tahu ke depan. Maka sebab dari itu kita harus siap akan segala sesuatu hal gitu. Kita harus siap yang namanya menjalani kehidupan ini. Kita nggak bisa terus mungkin hidup selalu bahagia gitu, karena Tuhan pasti akan kasih cobaan. Dan di dalam kehidupan ini kita hidup itu kan terus meningkat, dan cobaan yang Tuhan kasih juga pasti tarafnya atau kesulitannya, tingkat kesulitannya itu pasti bakal beda gitu ya. Tapi yang pasti kita harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan suatu ketenangan, menyelesaikannya juga. Segala sesuatu hal itu nggak harus diselesaikan dengan suatu emosi gitu ya. Jadi kenapa penting banget juga ketenangan di dalam hidup. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa aku sampaikan, dan objek-objek yang ada di karya lukisan aku ini yang mungkin bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Upin Ipin bakal sambut terasi. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.